Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4059 sampai 4061. Pena tua cuy. Pemimpin sekte tua itu berteriak, dan Pena tua cuy segera mengerti apa yang dia maksud. Dia membuat segel tangan dan formasi besar perlahan terbentuk, mengelilingi Chen Ping dan Huo Dong. Pada saat yang sama, pemimpin sekte lama dan Huo Yuanting mengambil tindakan pada saat yang sama, dan tirai tipis menjulang ke langit, langsung memotong semua orang. Tidak peduli itu pemimpin sekte lama atau Huo Yuanting, meskipun mereka memiliki pandangan politik yang berbeda, tidak ada yang ingin sekte Xian berakhir. Dengan mengisolasi dengan cara ini, akibat perkelahian antara dua orang dapat dihindari, yang dapat melukai banyak murid sekte api ungu. Chen Ping, aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk mengatakan hal-hal luar biasa seperti itu, tapi aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah Huo Dong selesai berbicara, semburan energi hitam muncul dari tubuhnya, dan seketika energi hitam itu berubah menjadi pedang panjang, yang dipegang oleh Huo Dong. Pada saat yang sama, wajah Huo Dong mulai sedikit berubah, dan wajah hantu muncul di wajah Huo Dong. Sekarang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, semua orang bodoh tahu siapa yang berkolusi dengan sekte wajah hantu. Air kotor yang dituangkan Huo Yuanting kepada para tetua kini merugikan diri sendiri. Huo Yuanting, putramu sebenarnya adalah anggota sekte wajah hantu. Kamu berani memfitnah orang lain, sungguh tak tahu malu. Master sekte tua menjadi merah karena marah dan mengutuk Huo Yuanting. Huo Yuanting tidak mengatakan apa-apa dan memandang medan perang dengan serius. Jika Huo Dong menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia akan melemparkan segel api ilahi ke Huo Dong tanpa ragu-ragu. Segel api ilahi telah diakui sebagai masternya, dan Huo Dong serta Huo Yuanting memiliki garis keturunan yang sama. Jadi sama sekali tidak ada masalah bagi Huo Dong untuk menggunakan segel api ilahi. Lihatlah dirimu, apakah kamu manusia atau bukan? Apakah kamu hantu atau bukan? Aku merasa muak bersaing denganmu. Chen Ping meringkuk bibirnya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Biarkan aku melihat betapa keras kepala kamu. Huo Dong berteriak dengan marah, dan energi hitam di tubuhnya meledak seketika, dan dunia langsung diselimuti kabut hitam tebal. Huo Dong berubah menjadi binatang hitam raksasa, memegang pedang panjang, dan mendekati Chen Ping. Tubuh setinggi puluhan kaki itu seperti bukit di depan Chen Ping. Sepertinya sosok Huo Dong ada di mana-mana dalam kabut hitam. Pedang panjang yang diayunkan memiliki panjang lebih dari 10 kaki. Langsung merobek kehampaan dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Menghadapi serangan Huo Dong, mata Chen Ping sedikit menyipit. Meremehkan musuh dalam hal momentum dan mementingkan musuh dalam taktik, Chen Ping tidak akan meremehkan setiap musuh. Pedang pembunuh naga bersinar dengan cahaya, dan aura misterius Tao memancar dari pedang pembunuh naga. Teknik pedang 9 bayangan. Mata Chen Ping bersinar terang, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Di kedua sisi Chen Ping, cahaya putih menyala seketika, dan Chen Ping muncul satu demi satu. Ada 6 Chen Ping, semuanya memegang pedang pembunuh naga. Keenam Chen Ping ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Keenam pedang itu semuanya mengarah ke binatang raksasa hitam yang telah diubah oleh Huo Dong. Semua orang tercengang saat melihat 6 Chen Ping yang identik tiba-tiba muncul.
Apa yang terjadi? Kenapa ada 6 adik laki-laki? Zuling tercengang, dia menyukai Chen Ping. Tapi dengan begitu banyak Chen Ping yang muncul sekaligus, yang mana yang dia suka? Mana yang benar? Jika Chen Ping ini benar, saya tidak tahan. Zuling tersipu saat memikirkannya, melihat Zuling yang tersipu. Pemimpin sekte tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Putri bodoh, Chen Ping ini hanyalah ilusi. Semuanya hantu. Hanya ada satu Chen Ping yang asli." Huo Yuanting juga tertegun sejenak sebelum menunjukkan cibiran. Menggunakan ilusi semacam ini untuk menakut-nakuti orang adalah sia-sia. Di hadapan kekuatan absolut, semua ilusi menjadi sia-sia. Tepat ketika Huo Yuanting tersenyum dingin, keenam Chen Ping bergerak. Desir, sikat, sikat, 6 pedang Qi keluar secara vertikal dan horizontal, dan pedang Qi bersinar dengan cahaya keemasan untuk beberapa saat, diikuti oleh pedang hitam yang mendominasi, yang terus bertabrakan dan meledak. Badai terjadi antara langit dan bumi, terus-menerus membombardir perisai tirai cahaya di sekitarnya. Tanpa perisai tirai cahaya ini, saya tidak tahu berapa banyak nyawa murid sekte Ziyan yang akan terancam. Dan saat langit gelap, sesosok tubuh perlahan muncul dari kabut hitam dan sampai ke tepi tirai tipis. Ketika semua orang melihatnya, ternyata itu adalah Chen Ping. Ketika Chen Ping sampai di tepi tirai tipis, dia masih tersenyum pada Zuling. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan pemimpin sekte tua itu juga mengusap matanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. 6 Chen Ping yang identik, memegang pedang pembunuh naga, bertabrakan dan bertarung sengit dengan binatang raksasa hitam yang diubah oleh Huo Dong. Tapi Chen Ping yang lain muncul di sini, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan dia tersenyum pada Zuling dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi? Zuling juga bingung dan melihat ke arah pemimpin sekte lama. "Ayah, bukankah kamu mengatakan itu hanya ilusi? Bukankah kamu mengatakan bahwa itu semua adalah hantu? Mungkinkah hantu juga memiliki kekuatan bertarung?" Pemimpin sekte tua itu terdiam ketika ditanya. "Kakak senior Zuling, mungkin yang kita lihat sekarang hanyalah ilusi. Bagaimana bisa ada begitu banyak Chen Ping di dunia ini? Meskipun mereka kembar ganda, itu tidak mungkin. Itu palsu. Chen Ping yang tertawa bersamamu, pasti palsu. Ilusi itu menyebabkan ilusi yang kita lihat." Wei Qing melangkah maju untuk menjelaskan dan membantu pemimpin sekte lama keluar dari pengepungan. Ketika Zuling mendengar ini, dia merasa itu masuk akal dan mengangguk. "Kakak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang palsu? Aku berdiri di sini dengan darah dan daging, dan jika kamu mengatakan aku palsu, aku akan mengabaikan matamu itu." Chen Ping berkata pada Wei Qing tanpa berkata-kata. Meskipun ada pelindung layar tipis, itu tidak menghalangi suara. Chen Ping mendengar kata-kata Wei Qing dengan jelas, jadi dia berbicara. "Astaga, adik kecil, apakah ini semua benar?" Wei Qing langsung terkejut. Zuling juga terkejut, dan buru-buru berlari, menatap Chen Ping dari dekat, lalu bertanya, "Adik laki-laki, kamu sedang mengobrol dengan kami di sini. Siapakah 6 orang yang mengikuti Huo Dong dalam kabut hitam?" "Kakak senior, tentu saja ini aku juga. Itu semua adalah klonku," kata Chen Ping. "Klon?" Zuling tertegun dan merasa sedikit luar biasa. "Adik laki-laki, pernahkah kamu menggunakan klonmu untuk menemukanku? Misalnya, kamu bersama junior sister Qian?"
dan kemudian kamu menggunakan klonmu untuk menemukanku. Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Klon milikku ini hanya akan digunakan dalam pertempuran, dan tidak boleh terlalu jauh dari tubuh utamanya. Berbagai kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh klon sekarang semuanya disediakan oleh tubuh utamaku. Apa menurutmu, klonku bisa bertindak secara mandiri? Jika aku bisa bertindak mandiri, bukankah aku akan berjumlah beberapa orang, dan aku bisa bersama banyak wanita pada saat yang sama? Chen Ping tidak melanjutkan, tapi Zuling mengerti, memutar matanya ke arah Chen Ping, dan lari dengan wajah tersipu. Chen Ping, klonmu sangat kuat. Saat kamu berurusan dengan Huo Dong, kamu masih punya waktu luang untuk mengobrol. Pemimpin sekte lama melangkah maju karena terkejut dan berkata, kalau begitu Huo Dong hanyalah orang kuat tetapi tidak memiliki kemampuan nyata, itu sebabnya saya sangat santai. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Huo Dong ini jauh lebih rendah dari Mu Qing dari keluargamu, dan bahkan dibandingkan dengan Munai, dia masih lebih rendah. Chen Ping memenggal kepala Munai, dan Huo Dong tidak lagi menjadi masalah. Huo Yuanting memandang Chen Ping yang sedang berbicara dan tertawa, dan kemudian pada 6 Chen Ping identik yang bertarung dengan Huo Dong di kabut hitam. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan terkejut di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mungkin putranya, yang berada di puncak alam kesengsaraan, mungkin tidak mampu mengalahkan Chen Ping. Seseorang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dapat dibunuh oleh aliansi penyegel iblis menggunakan teknik berusia seabad. Dia pasti memiliki kemampuan nyata. Jika tidak maka tidak akan sebanding dengan penghormatan 100 tahun dari iblis aliansi penyegelan. Huo Dong melihat sekeliling ke beberapa sosok Chen Ping yang bertarung melawannya dengan ketakutan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa memiliki metode seperti itu. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa mengkloning. Huo Dong mendengus dingin, aura hitam di tubuhnya menghilang seketika, dan seringai yang dia kenakan mulai bersinar. Huo Dong mengeluarkan token sehitam tinta dari tangannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Untuk sesaat, kehampaan itu terdistorsi, dan bayangan terpantul di kehampaan. Setiap bayangan mengenakan jubah hitam dan meringis di wajahnya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras, dan kemudian perlahan jatuh di samping Huo Dong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berbicara dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Antara langit dan bumi, energi pedang tak terlihat mulai mengembun dalam sekejap, dan pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kecemerlangan ini semakin kuat, dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Chen Ping, klonmu ini meminjam kekuatan tubuhmu, tapi klonku ini tidak akan menghabiskan kekuatanku. Huo Dong tertawa galak, melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Jubah berwajah hantu itu mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju Chen Ping. Untuk sesaat, klon Chen Ping bertarung dengan jubah berwajah hantu ini. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ini bukanlah tiruan dari Huo Dong, tetapi beberapa jiwa iblis. Token yang dicubit Huo Dong tadi harus digunakan untuk memanggil ini. Jika orang-orang ini adalah murid sejati dari sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa berteleportasi ke sini secepat ini. Hanya ada sedikit ahli formasi di dunia dewa dan manusia.
Diperkirakan tidak banyak orang yang bisa membuat formasi teleportasi yang bisa menggerakkan begitu banyak orang secara instan. Terlebih lagi, formasi teleportasi perlu diatur di kedua arah. Tidak ada formasi teleportasi di sini di Sekte Xian. Oleh karena itu, meskipun Sekte Wajah Hantu memiliki formasi teleportasi, tidak mungkin untuk menteleportasi begitu banyak orang ke sini secara instan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa jubah berwajah hantu ini adalah roh seperti jiwa iblis. Huo Dong menghancurkan token itu dan melepaskan jiwa iblis ini. Kalau dipikir-pikir, Penatua Tu juga melepaskan banyak jiwa iblis pada saat itu. Tampaknya Sekte Wajah Hantu pandai membina jiwa iblis. Memikirkan hal ini, Chen Ping menarik klonnya, dan pada saat yang sama kesadarannya menghilang seketika. Pada saat ini, seluruh lautan kesadaran Chen Ping terbuka. Huo Dong tertegun. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping. Dia tiba-tiba teringat akan klonnya dan membubarkan kesadarannya. Bisakah orang ini menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi jubah berwajah hantu yang aku panggil? Memikirkan hal ini, Huo Dong tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Lalu biarkan jubah berwajah hantu itu berkerumun ke arah Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan membuka lautan kesadaran. Roh iblis ini dapat menyerang tubuh Chen Ping dan langsung menempati lautan kesadaran Chen Ping. Pada saat itu, meskipun Chen Ping abadi, dia akan menjadi tubuh tidak sadar, yang akan lebih mudah untuk ditangani. Dan yang diinginkan Chen Ping adalah hasil ini. Dia menggunakan metode ini untuk menipu Penatua Tu. Dan sekarang dia membiarkan Huo Dong dibodohi lagi. Jiwa iblis yang dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping tidak ada di seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Ciyun tidak dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Ini adalah Raja Iblis Surga. Jiwa iblis sampah dari surga dan dunia manusia ini masih ingin mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dan tubuh Chen Ping berhenti bergerak sejenak. Namun, setelah jiwa iblis ini memasuki lautan kesadaran Chen Ping, mereka segera menamparkan Raja Iblis Ciyun sampai mati, membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti bergerak dan matanya kusam, Huo Dong tersenyum, "Bao, ini bukan tiruanku. Ini adalah jiwa iblis yang aku panggil. Beraninya, kamu menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya. Sekarang kesadaranmu terbuka. Jika jiwa iblisku menyerang kesadaranmu, kamu akan segera menjadi bodoh." Melihat Chen Ping seperti itu, Huo Dong tertawa terbahak-bahak.